Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali pagi ini Kak Helen bisa menemani adik-adik semua ibadah sekolah Minggu. Gimana kabarnya? Kak Helen harap kalian baik-baik ya, sehat, tetap kuat. Kak Helen juga sehat dan semangat. Nah, pagi ini kita masih ibadah secara online, tapi adik-adik tetap semangat. Karena dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kak Helen gak sendiri pagi ini. Kak Helen ditemani oleh 2 orang temannya kakak. Langsung aja ya kakak panggilin. Kak Anita, Kak Selina. Halo Kak. Halo. Nah, sekarang semuanya udah siap ya? Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyapa Tuhan Yesus dengan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Bersyukur ya pagi hari ini kita masih bisa bernyanyi buat Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu lebih lagi, kita mau masuk dalam doa dulu ya. Kak Anita akan pimpin kita di dalam doa. Yuk anak-anak, sekarang kita akan buka tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Meskipun kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan, kami saat ini mau memakai mulut kami, memakai tangan kami untuk memuji Tuhan. Kami mau memakai telinga kami untuk mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melihat setiap kami semua yang ada di tempat ini, dengan sungguh-sungguh kami mau datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik gimana? Masih semangat ya? Kita mau lanjut lagi untuk memuji Tuhan. Kita
mau menyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih-Nya sangat indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Itulah kasih Yesus kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Itulah kasih Tuhan kita, adik-adik, bahwa kasih Yesus itu sangat indah. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya siapin hatinya ya, duduk yang manis. Tapi adik-adik sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu pujian yang mengatakan, "Aku anak Tuhan, punya tekad." Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang tenang ya. Alkitabnya disiapin dulu. Boleh taruh di depannya atau taruh di sebelahnya. Kak Helen mau ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Boleh ikuti kata-katanya Kak Helen ya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini
kami boleh ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ini di tangannya Kak Helen ada Alkitab. Kalian tahu nggak Alkitab itu apa? Benar sekali, Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang indah. Karena yang ada di dalam Alkitab ini adalah kata-katanya Allah. Kita mau belajar nih untuk rajin baca Alkitab setiap hari. Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan kita juga mau belajar taat untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Nah adik-adik mau jadi anak yang taat nggak? Mau ya? Pasti dong. Kak Helen mau tanya dulu nih. Siapa di sini kalau dia lagi asik banget main game, kemudian mamanya suruh buat tidur siang dulu, tapi tidak didengarkan. Atau ada yang disuruh kerjakan dulu PR-nya, tapi asik nonton TV, PR-nya tidak dikerjakan. Itu anak yang taat bukan? Enggak ya adik-adik, itu bukan anak yang taat. Lalu anak yang taat seperti apa? Anak yang taat itu melakukan perintah orang tuanya dengan baik. Kalau disuruh jangan main game, ya jangan main game. Kalau disuruh untuk kerjakan PR, ya PR-nya harus dikerjakan. Itulah anak yang taat, melakukan perintah dengan baik. Anak yang taat, Tuhan Yesus senang sekali. Adik-adik mau kan disenang oleh Tuhan Yesus? Nah sekarang Kak Helen mau cerita nih, di Alkitab kita ini ada murid Tuhan Yesus yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Mau tahu nggak siapa namanya? Kak Helen kasih tahu ya. Tapi sebelumnya Kak Helen mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya tadi. Dipegang dulu semua Alkitabnya. Pinter. Nah sebelum kita buka bagian firman Tuhan, Kak Helen mau nyanyi satu lagu pujian. Nanti adik-adik boleh ikuti ya. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Nah adik-adik udah tahu belum? Kita nyanyikan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Ku siap mendengar cerita Alkitab. Nah adik-adik sekarang kita mau buka Alkitab kita. Yuk sama-sama kita buka bagian firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul. Tahu nggak Kisah Para Rasul itu ada di mana? Wah, pinter sekali. Ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8 dan ayat 26 sampai 40. Kita buka bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang masih belum bisa baca, minta tolong papa atau mama yang bantuin baca ya. Yang udah bisa baca, yuk sama-sama Kak Helen kita mau baca ayat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita di dalam kota itu. Amin. Nah, nanti untuk ayat 26 sampai 40 adik-adik bisa lanjutin baca ya. Kak Helen mau ceritakan nih sekarang. Jadi pada waktu itu banyak orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Mereka benci kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Kemudian
Murid-muridnya Tuhan Yesus juga tidak disukai oleh orang-orang itu. Ada yang dipukuli, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Wah, kasihan sekali ya murid-murid pada waktu itu. Akhirnya banyak orang-orang Kristen yang pergi meninggalkan Yerusalem. Nah, adik-adik ingat nggak di bacaan kita tadi, apa yang mereka lakukan? Wah, ada yang ingat, benar sekali. Mereka memberitakan tentang Yesus kemanapun mereka pergi. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberi perintah buat murid-muridnya. Ada yang ingat perintahnya apa? Minggu kemarin, Kak Selina sudah ceritakan untuk kita. Nah, benar sekali ada yang masih ingat nih. Perintahnya adalah, pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Wah, itulah perintahnya. Nah, adik-adik, kalau tadi Kak Helen bilang ada satu murid Tuhan Yesus yang taat melakukan perintah Tuhan. Mau tahu siapa namanya? Kak Helen kasih tahu ya. Namanya adalah Filipus. Suatu hari Tuhan memberikan perintah kepada Filipus untuk pergi ke sebuah kota. Namanya adalah kota Samaria yang tadi kita udah baca. Nah, di kota Samaria ini Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di Samaria. Kalau dia bertemu dengan orang banyak, dia juga menceritakan tentang Yesus. Bertemu dengan seseorang, dia juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di Samaria bersuka cita, mereka senang sekali karena mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan. Seluruh kota menjadi bergembira. Filipus pun sangat senang. Tapi Tuhan memberi perintah lagi kepada Filipus. Perintahnya apa ya? Perintahnya adalah menyuruh Filipus untuk pergi ke padang gurun, adik-adik. Tahu nggak padang gurun itu seperti apa? Padang gurun itu panas. Kemudian apa lagi ya? Banyak pasir, benar sekali. Kemudian apa lagi? Wah, di sana itu kering. Kemudian orang-orang juga di sana mungkin jarang ya yang lewat. Kalau adik-adik jadi Filipus, mau nggak disuruh ke padang gurun? Mungkin ada yang bilang, ngapain ke padang gurun? Di sana kan panas, mending di Samaria aja. Atau ada yang bilang, ngapain di padang gurun ya? Kan nggak ada orang. Enak di Samaria, banyak orang yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi Filipus mau taat, adik-adik. Dia tidak bersungut-sungut. Dia mau melakukan dengan taat perintahnya Tuhan Yesus. Filipus pergi ke padang gurun. Di padang gurun, dalam perjalanannya, Filipus melihat ada seorang yang sedang naik kereta. Orang itu adalah pejabat dari Ethiopia. Nah, Filipus tidak mengenal Bapak Ethiopia ini, tapi dia berlari dan mengejar Bapak itu. Kemudian bertanya kepada Bapak itu, apa yang kamu lakukan? Bapak Ethiopia itu sedang membaca sebuah kitab, adik-adik, kitab Yesaya. Nah, kemudian Bapak Ethiopia itu mengatakan, kamu mau nggak menjelaskannya kepadaku? Apa yang dimaksudkan dalam kitab ini? Filipus dengan senang hati mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus kepada Bapak Ethiopia itu. Adik-adik, tahu nggak Bapak Ethiopia itu siapa sih? Kak Helen kasih tahu ya. Bapak Ethiopia itu adalah pembesar. Dia adalah kepala perbendaharaan. Perbendaharaannya ratu dari negeri Ethiopia. Nah, adik-adik, Bapak Ethiopia ini orang yang penting. Dia yang mengatur banyak hal di dalam istana. Kemudian dia juga orang yang hebat, tapi adik-adik dia mau belajar firman Tuhan. Dia mau bertanya kepada Filipus, minta tolong supaya diberitahu apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang dia baca. Nah, adik-adik mau nggak seperti Bapak itu? Bapak Ethiopia itu walaupun dia orang yang hebat, mau merendahkan diri. Dia mau belajar firman Tuhan. Kak Helen lanjutin ya ceritanya. Nah, akhirnya Filipus dan Bapak Ethiopia itu naik kereta bersama. Di dalam perjalanannya, Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang ada di kitab Yesaya itu kepada Bapak Ethiopia. Kira-kira gini nih ceritanya. Jadi, yang ada di dalam kitab Yesaya itu adalah Mesias, anak tunggal Allah.
yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan dosa semua orang. Tapi banyak orang Yahudi tidak mau percaya, tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir raja itu harus lahir di istana yang megah, di istana yang indah. Tapi Tuhan Yesus lahir di tempat yang biasa, adik-adik. Tahu nggak di mana? Ingat ya, benar sekali Tuhan Yesus lahir di kandang. Tentu saja orang-orang Yahudi tidak mau percaya, mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, adik-adik, kemudian Filipus juga menceritakan kepada Bapak Etiopia itu sambil berjalan. Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini, dia selalu menceritakan tentang firman Allah kepada banyak orang. Tuhan Yesus juga melakukan mujizat. Apa aja mujizatnya? Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, mencelikkan mata yang buta, membuat yang lumpuh bisa menjadi berjalan. Bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang udah mati. Wah, hebat ya Tuhan Yesus kita itu. Kemudian Tuhan Yesus juga menceritakan bahwa manusia itu berdosa. Manusia perlu akan juru selamat. Filipus kemudian bertanya kepada Bapak Etiopia itu, apakah sekarang kamu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya? Filipus lanjut menjelaskan, saya ini loh yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, saya bersama-sama dengan Dia menceritakan tentang firman Allah kepada banyak orang. Memang orang-orang membenci Tuhan Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa aja menghindarinya. Tapi Tuhan Yesus mau mati buat kita. Dia rela disalibkan, berkorban untuk menebus dosanya Kak Helen, dosanya adik-adik juga. Nah, Tuhan Yesus kemudian setelah disalibkan, dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ketika Yesus bangkit, Filipus juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, masih menceritakan tentang firman Tuhan kepada murid-muridnya, dan Filipus ada di situ. Wah, mendengarkan hal itu, Bapak Etiopia menjadi senang sekali. Dia akhirnya mengerti apa yang ada di kitab Yesaya. Dan tentang itu, kitab Yesaya sudah menuliskannya sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Wah, senang sekali ya. Akhirnya Bapak Etiopia itu meminta kepada Filipus untuk dibaptis. Sesudah Filipus membaptis Bapak Etiopia, adik-adik tahu nggak kira-kira kemana lagi Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi? Tuhan Yesus menyuruh Filipus untuk pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Ke daerah utara, namanya kota Kaisarea. Nah, Filipus mau taat, dia mau pergi ke kota Kaisarea itu. Apa yang dia lakukan di sana? Wah, di sana dia juga menceritakan tentang firman Allah. Kalau adik-adik disuruh pergi lagi ke tempat yang jauh, mau nggak? Mungkin ada yang bilang, jauh Kak, ngapain, males. Tapi Filipus ini mau taat adik-adik, dia tidak bersungut-sungut, dia pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Banyak orang menjadi bersukacita, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Filipus itu selalu siap sedia, kapanpun dia harus menceritakan firman Allah. Dimanapun dia berada, dia siap adik-adik. Karena Filipus itu rajin membaca firman Tuhan. Dia menaati apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia bisa mengerti dan Roh Kudus menolong dia untuk memahami firman Tuhan dengan baik dan menceritakannya kepada orang banyak. Nah, adik-adik, Kak Helen mau ajak adik-adik untuk baca satu bagian firman Tuhan. Yuk, Alkitabnya diambil lagi. Udah ya? Oke, kita mau buka ya dari Injil Yohanes. Yohanes ada di mana? Di Perjanjian Baru. Pinter. Kita mau buka ya Yohanes 6 ayat 68b. Oke, yang udah dapat? Yuk, sama-sama Kak Helen kita bacain firman Tuhan ini. Yang belum bisa baca, minta tolong papa atau mama ya. Oke, kita mau baca bersama-sama nih. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan
hidup yang kekal. Nah, adik-adik, yuk kita baca lagi ya sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini dan dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar. Kita mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Untuk menceritakan tentang Injil Tuhan itu. Kita juga mau belajar dari Filipus, menjadi anak yang taat, yang mau melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Adik-adik mau ya? Kak Helen juga mau belajar seperti Filipus yang mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya itu, kita juga mau belajar taat kepada orang tua, kita mau belajar taat kepada guru, melakukan apa yang menjadi perintahnya dengan baik. Karena anak-anak yang taat itu Tuhan senang sekali. Papa mama juga akan senang kalau punya anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin. Adik-adik mau ya? Kita semua mau sama-sama belajar. Nah, hari ini firman Tuhan sampai di sini ceritanya. Yuk kita sama-sama setelah ini akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh siapin persembahannya. Kak Helen mau ajak kita untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau melakukan perintah dengan baik. Terima kasih ya Bapak, dan kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan persembahan. Kita mau memberi persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siapin celengannya ya. Nah sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, Aku Anak Tuhan. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Boleh ikutin gerakannya kakak-kakak juga ya. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama. Ayo, keluarga aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh. Anak-anak, seperti cerita Filipus yang taat kepada perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, maka hari ini kita juga akan membuat aktivitas yang mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, supaya mengenal Tuhan Yesus juga. Kita buat sama-sama yuk. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah, yang pertama untuk bahannya kita butuh kalender bekas. Nih, Kak Pimpin punya kalender bekas ya. Atau kalau nggak punya kalender bekas, kertas-kertas yang ada di rumah boleh kalian pakai. Kertas yang nggak ada gambarnya. Kertas yang berwarna boleh ya. Di rumah kalau misalnya punya manila boleh. Atau kertas apapun yang ada di rumah boleh dipakai. Nah kemudian kita juga membutuhkan piring untuk pakai
dipakai sebagai pola. Dan gunting, pakai untuk memotong, double tip untuk melem nanti, dan alat tulis untuk membuat pola. Juga kita perlu spidol warna. Kak Mimping siapkan spidol warna. Kalau kalian nggak punya spidol warna, kalian punya pensil warna, atau alat-alat untuk mewarna, terserah apa saja yang bisa dipakai untuk mewarna nanti ya. Oke, sekarang kita mau buat ya. Nah, anak-anak, untuk langkah pertama kalian membuat pola dulu ya. Piring yang tadi sudah kalian siapkan, kalian pakai untuk membuat pola lingkaran seperti ini. Kemudian kalian buat lingkaran. Kalau sudah, buat juga pola kaki ya, pola kaki kalian letakkan di sampingnya. Juga pola tangan. Untuk lingkarannya kalian buat 8. Untuk kakinya, karena ini sudah dibuat kanan dan kiri, juga buat sepasang, jadi 4 pasang jumlahnya 8. Untuk tangan buat 2 pasang, jumlahnya 4. Sudah mengerti? Oke, sekarang kita potong semua ya, yang kita sudah buat ini. Ini hasil setelah dipotong ya, kaki, tangan, dan juga lingkarannya. Nah, kalau kalian lihat, kalau begini aja kan jadi jelek. Supaya kelihatan lebih bagus dan lebih menarik, kita hias sama-sama ya. Kakak mau hias dulu yang bagian tangan ini, supaya kelihatan lebih bagus. Kak Pimping beri, ini apa ini ya? Kuteks. Jari-jari dibentuk jarinya. Nah, untuk kakinya juga kakak mau tambahin kuku jari dengan spidol yang tadi sudah kakak siapkan ya. Kalian boleh memakai alat warna yang ada di rumah. Nah, hiasan untuk kaki tangannya sudah. Kemudian yang untuk lingkarannya, kakak mau hias pakai warna apa ya? Pakai warna merah muda. Kakak mau pakai ini bentuknya hati semua. Hatinya boleh besar, boleh kecil, terserah. Supaya kelihatan kertasnya nggak putih aja. Adik-adik yang suka menggambar, nah ini kesempatannya ya. Bisa gambar-gambar sepuasnya, dihias sepuas kalian. Nih, yang ini bentuk hati, yang ini kakak mau pakai warna apa ya? Oranye dengan bentuk segitiga. Segitiganya juga boleh besar, boleh kecil, terserah adik-adik. Nggak usah bagus-bagus, yang penting kelihatan aja kalau ada bentuk segitiganya. Jadi salah ini. Oke, sudah jadi. Kak Mimi hias lagi dikit deh, biar rame ya. Nih. Dikasih apa ini, nggak tahu ini. Pokoknya dihias aja deh, biar ramai. Hatinya juga, biar kelihatan lebih berwarna. Nggak usah rapi-rapi ya, malah kalau begini kelihatan lebih bagus. Hasilnya agak kacau-kacau gitu ya adik-adik ya. Oke, sudah jadi. Kalau ini sudah selesai dihias, baliknya kita mau tempeli semua dengan selotip bolak-balik. Kakak ambil gunting, kakak potong.
letakkan di atas, letakkan di bawah, di samping, kanan kiri. Kemudian gunting lagi. Nggak usah semua diberi selotip ya adik-adik ya. Nah, letakkan di pinggir-pinggirnya begini, supaya nanti bisa menempel. Lingkarannya semua diberi selotip bolak-balik, jari juga, kaki juga. Kalau sudah, jangan lupa ya, lingkaran tadi kita buat 8, tangannya buat 2 pasang atau 4 tangan, kakinya buat 4 pasang atau buat 8. Oke? Sekarang kita mau main-main dengan apa yang sudah kita buat ini. Nah, adik-adik, apa yang tadi sudah kita buat, kita mau tempelkan seperti ini ya. Kalian boleh lihat dari ujung Kak Pingping ini sampai ke sana. Ada 8 lingkaran yang Kak Pingping tempel, kemudian 4 tangan tadi Kak Pingping tempel di sini dan tempel di sana. Kaki juga. Kenapa kok ditempel-tempel begini? Karena kita mau melangkah dari sini hingga ke ujung sana dengan cara sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau ini gambar tangan, maka tangan kita yang diletakkan di sini. Kalau 2 tangan ya dua-duanya di sini. Kalau 1 kaki berarti hanya 1 kaki yang boleh menginjak. Begitu ya, 2 kaki yang bersama-sama ada di situ. Kita mau coba sama-sama ya sekarang. 1, 2, 3. Yes, aku taat. Nah, adik-adik gimana aktivitasnya? Udah dikerjakan belum? Seru ya aktivitas hari ini. Bisa mengingatkan kita untuk terus belajar taat. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu di jam yang sama. Sekian sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu.